Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد الحمد لله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, daras kita mengkaji ilmu nahwu dari kitab yang berjudul An-Nahwu wa Tatbiqi, karya dari Syekh Dr. Ya Abdul Aziz Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Syekh Khalid ya, Abdul Aziz. Dan tentunya selawat iring salam tidak lupa terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri taulad kita, suasana kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah kita akan masuk ke bagian akhir dari kitab ini, yaitu membahas tentang isim-isim yang dijarkan. Karena sebabnya ada tiga. Isim yang dijarkan itu sebabnya ada tiga. Yang pertama dimasuki oleh huruf jar, salah satu dari huruf-huruf jar, yang nantinya setiap huruf jar akan kita ketahui makna-makna yang masyhur yang telah beliau cantumkan tentunya di kitab ini. Nah, tidak semua makna dari huruf jar beliau cantumkan, tapi sebagian-sebagian saja. Kemudian sebab kedua isim itu dijarkan adalah karena dia disandarkan dengan isim yang lainnya. Atau suatu isim berkedudukan sebagai mudhafun ilaih, maka seketika itu dia berhukum majrur, keadaan akhirnya. Nah, yang ketiga adalah ketika dia menjadi tabi'. Baik itu menjadi naat, ya, badal, ataf, ya, apapun, taukid. Nah, sekarang kita masuk ya ke bab huruful jarri. Nah, barakallahu fikum. Nah, nah. حروف الجار هي الحروف التي تختص بالدخول على الأسماء فتعمل فيها الجرة. Nah, huruf jar ini merupakan huruf yang khusus masuk ke isim dan dia beramal pada isim tersebut amalan jar. Berarti memajrurkan keadaan akhir isim yang terletak setelah huruf jar. Ada dua. Nah, jumlah dari huruf jar itu ada berapa? Ada 20 huruf. Nah, ya. Ada 20 huruf. Sa'aktafi bi syarhil masyhur minha. Saya akan cukupkan kata penulis di sini, saya akan cukupkan dengan penjelasan yang masyhur dari huruf-huruf tersebut. Ah, jama'uha atau jama'aha Ibnu Malik. Ibnu Malik mengumpulkannya fi qaulihi, di dalam ucapan di nazamnya. Naam. Haka hurufal jari wa hiya min ila hatta qala hasya ada fi an ala mudmun rubala mukai wawun wata wal kafu wal ba wa la ala wa mata. Naam. Waqad syarahtu hatta fi nawasibil fi'li al-mudhari'. Untuk hatta sudah beliau jelaskan ya di hukum-hukum hatta itu pada bab penasab fi'il mudhari halaman 151. Nanti bisa kita kembali ke halaman 151 untuk memurojaah terkait hatta yang bisa memajrurkan. Nah, wa syarahtu khala wa ada wa hasya, dan tentunya Syekh Dr. Khalid Abdul Aziz penulis kitab ini telah menjelaskan pula khala ada hasya di bab di bab istisna halaman 464 ya. Kita telah mengetahui bahwasanya kalau ada hasya ini kan dia bisa beramal nasab, bisa beramal jer. Kalau beramal jer berarti dia dihukumi sebagai huruf jer. Kalau beramal nasab dia dihukumi sebagai fi'il. Nah, nah, di antara yang nantinya akan dijelaskan oleh penulis di sini adalah huruf-huruf jar yang ini min ila an ala fi rubah alba kaf lam waw dan ta. Nah, ya. Nah, kita masuk ke ma'ani hurufil jarri. Ma'ani hurufil jarri. Min, kita mulai dari huruf min. Kita mulai dari huruf min. Min memiliki beberapa makna. Ya, min ma'ani min, di antara makna min adalah at-tab'id. Nah, ya, at-tab'id maknanya di antaranya adalah at-tab'id yang artinya adalah sebagian. Nah, nah, di sini beliau langsung berikan tandanya. Nah, ya, tanda dari min
bermakna tabaid. Nah, kalau makna asal dari min itu kan adalah ibtidaul ghayah, ya, ibtidaul ghayah, permulaan suatu tujuan atau puncak yang kita sering terjemahkan dengan kata dari. Nah, ketika min kita terjemahkan dari itu sedang dimaknai ibtidaul ghayah. Nah, tapi kalau kalau untuk tabaid, nah kita lihat di sini tabaid. Wa alamatuha tandanya jawazul istighna bi ba'd anha. Nah, ya. Boleh nih. Cukupkan dengan ba'd sebagian ya darinya dari tanda tersebut. Contoh nahwu qaulihi ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna mimma. Nah, artinya apa? Sebagian yang kalian sukai begitu ya atau di antara. Nah, begitu ya. Nah, di antara boleh. Nah, walaupun di antara di sini nanti masuk kepada makna tafsiriyah. Kalau kita terjemahkan di antara berarti maknanya tafsiriyah, tapi memang dekat dengan makna tabaid sehingga artinya pun bisa sebagaimana arti ba'at sebagian ataupun di antara. Barakallahu fiik. Wa qaulihi ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum. Nah, sebagian mereka. Nah, ya, faddalna sebagian mereka ala ba'd atau sebagian yang lain. Nah, minhum. Minhum ini berarti apa? Sebagian mereka di antara mereka, ya, di antara mereka. Man kallamallahu. Ya, nah. Kemudian yang kedua adalah ibtidaul ghayah. Ibtidaul ghayah di sini bisa fi zaman wal makan wa fi ghairi dzalik. Nah, ya, dari tempat atau dari waktu atau dari tempat atau dari selainnya. Nah, kita lihat di sini contoh ibtidaul ghayah fil makan. Nah, ya pada tempat. Nahu qaulihi ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdi laila minal masjidil haram. Nah, ini kan permulaan tujuannya itu dari tempat. Minal masjid. Masjid ini kan makan tempat. Dari Masjid Al-Haram ila ke Masjid Al-Aqsa ya. So, ayat Isra Mi'raj nih. Ntar lagi itu. Wa qaulika sirtu minal Basrah nah ilal Kufah ya aku berjalan dari Basrah ini kan Basrah tempat ilal Kufah. Kemudian ibtidaul ghayah fi zaman ya pada waktu. Hadis famutirna minal jumu'ati nah minal jumu'ah. Jumu'ah ini kan waktu gitu ya. Wa qaulika sumtu min awwali syahri ila akhirih. Nah, awal syahr awal bulan itu kan juga masuk dalam zaman yakni waktu. Wa qaulika nadrusu kami belajar minal an dari sekarang. Sekarang ini kan bagian dari waktu ila yaumil jum'ah ya. Ila yaumil jum'ah. Nah, qala Ibnu Malik menukil anil Akhfash dari Akhfash ya qaula ba'dil Arab perkataan sebagian orang Arab minal an ila ghadin. Nah, ya dari sekarang ke besok catatan kaki. Nah, wa qad yakunu ibtida'ul ghayah fi ghairil makan wa zaman. Nah, terkadang dan terkadang ini ibtida'ul ghayahnya terjadi pada selain tempat dan zaman. Ya, terjadi pada selain tempat dan waktu. Hadis min Muhammadin Rasulillahi ila Hirakla azimir Rum. Nah, min Muhammad. Ini bukan tempat Muhammad, bukan pula waktu, tapi zat, ya, orang begitu. Mingka, mingka gitu kan, minhu. Ah, itu maksudnya ya. Taib, makna ketiga dari min adalah ta'lil karena begitu ya. Nah, ta'lil. Nahu qaulihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi. Minas sawa'iqi artinya karena sawa'iq. Apa artinya sawa'iq? Nah, apa artinya sawa'iq? Ada yang tahu? Yaj'aluna asabi'ahum. Mereka jadikan itu jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Hmm? Sawaik apa sawaik? Ada yang tahu? Sumbatan nggak Ustaz? Penyumbat. Hmm? Sumbatan.
Lupa Ustaz sering baca ayat. Iya, betul. Ya. Ya Supaya karena nggak denger gitu. soaik, iya. Ditutup telinganya. Nah, betul. Nah, karena soaik. Ah, kalau soaik itu karena apa? Dia mendengar suara-suara soaik. Nah, mendengar suara-suara gemuruh begitu. Ya, min sawaiki. Kan ada terusannya itu nanti. Hadzarul maut. Takut takut akan takut akan mati. Oke. Lanjut. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil min ajli ini jelas ya karena begitu. Wa qaulihi ta'ala mimma khati'atihim ughriqu. Nah, mimma ini min plus ma ya. Nah, ma di sini karena ada alifnya ini ma mausul ya, ma mausul. Kalau ma istifham alifnya hilang ketika bersambung dengan huruf jar. Wa qaulika mata fulanun min illatihi. Nah, fulan itu meninggal min illatihi bukan dari penyakitnya tapi karena penyakitan. Gitu. Wa dhahika Zaidun min kalami Amrin. Nah, Zaid tertawa dari perkataan Amr maksudnya adalah Zaid tertawa karena perkataan Amr. Wa ghadiba mimma qila. Nah, dia marah dari yang diucapkan ya, gila. Dari yang dia ucapkan. No. Kita masuk ke ila sekarang min ma'ani ila makna dari ila ini adalah intihaul ghayah fil makan wa zaman au ghairi dzalik. Ya. Nah, intihaul ghayah al makaniyah ini tempat minal masjidil haram nah ilal masjid tempat ya wa qaulika sirtu min makkata ilal madinah al madinah. Nah, untuk yang zamaniyah zaman ya nahu qaulihi ta'ala contohnya summa atimmus siyama ilal lail. Nah, ilal lail al-lail kan waktu. Wa qaulika dzakartu minal fajri ilal isya, al-isya pun juga waktu. Nah, intihaul ghayah ila ghairi dzalik bukan kepada tempat, bukan kepada waktu min Muhammadin ya. Rasulin ila Hirakla dengan contoh yang sama dengan min sebelumnya ya. Nah, wa qaulika katabtu ila Zaidin aku menulis untuk Zaid seperti katabtu ar-risalata ila Zaid. Saya menulis risalah untuk Zaid. Zaid ini kan bukan tempat, bukan pula waktu. Nah, berikutnya adalah an min ma'ani an al-mujawazah, mujawazah ya. Mujawazah ay al-bu'adu maksudnya. Mujawazah artinya apa? Jauh ya, melampaui begitu. Melampaui. Ini di antara makna an ya kan. Nahu qaulihi ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian wa qaulihi ta'ala wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. An zikri. Nah, dia melampaui begitu. Siapa yang berpaling jauh begitu. Jauh dari nah zikri peringatanku. Nah, ya zikri. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi an itu lebih-lebih dari min. Nah, wa qaulika nazaltu 'anil hisan ya. Wa ramaitu sahma 'anil qaus. Nah, ini kan contoh yang sering muncul di kitab-kitab syarah Julumiyah. Ramaitu sahma 'anil qaus. Saya melesatkan anak panah dari busurnya. Sirtu 'anil balad ya. Saya berjalan dari negeri ya, satu negeri berjalan ya, dari negeri yang jauh begitu. Al-bu'du bima'na al-bu'du. Wa minhu babu riwayah wal ikhbar. Nah, ya. Li'anna al-marwi wal mukhbar bihi mujawizun. Nah, ini juga teman-teman di antara makna dari an ya. Ini di dalam bab riwayat periwayatan atau ikhbar pengkabaran. Karena marwi yang meriwayatkan atau mukhbar bihi yang dikabarkan dengannya itu mujawizun, mujawiz ya, orang yang melampaukan liman ukhidha anhu kepada orang yang diambil darinya. Taqulu, contoh di sini rawaitul haditha, saya meriwayatkan hadis an fulan yang dari fulan. Wa naqaltul khabar an fulan dan saya pun menukul kabar dari fulan. Makanya kalau kita lihat riwayat-riwayat hadis itu menggunakan an.
Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. An Ibni Umar, an siapa, an siapa, an siapa. Nah, kalau dalam mustalah hadis itu kan disebutnya nanti hadis apa? Hadis mu'an gitu. Ala. Kita masuk ke ala, ala min ma'ani ala al-isti'la di atas. Dan juga bisa maknanya musahabah. Musahabah itu kan di makna ma'an. Al-isti'la ay al-mulu di atas. Wa huwa naw'ani hissi dan ma'nawi. Nah, ini bagus sekali ya. Ada hissi, ada maknawi. Maknawi secara makna, hissi berarti ya memang bisa diindra dia. Bisa diindra dengan panca indra. Al-isti'la wal hissi, nahu qawlihi ta'ala. Nah, lihat di sini ya. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Nah, ya. Ini hissi ini 'alal fulki. Wa qawlihi ta'ala kullu man 'alaiha fan. Nah, wa qawlihi ta'ala inna ja'alna ma 'alal ardi 'alal ardi ya zinatan laha. Wa qaulika Zaidun 'alal hisan. Nah, betul-betul dia di atas kuda. At-ta'ir 'ala syajarah. Ta'ir, nah, pesawat di atas syajarah, pohon. Nah, ta'ir, makna ta'ir? Bu, burung atau pesawat? Burung. Ya, nah, kalau pesawat at-ta'irah ada tambahan tak marbutahnya. Berikutnya al-isti'la wal ma'nawi ini secara makna ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, di atas petunjuk. Petunjuk ini kan suatu makna, begitu. Wa qaulihi ta'ala tilkar rusul faddalna ba'dahum 'alal ba'd. Nah, atas sebagian yang lain. Kemudian bimana musahabah yakni bimana ma'a bersama. Nahu qaulihi ta'ala fa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala zulmihim. Nah, bersama zulmihim ya. Wa qaulihi ta'ala alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari bersama kibar Ismaila wa Ishaq. Wa qaulihi ta'ala faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Nah, ya. Berikutnya fi. Fi ini bermakna zarfiyah keterangan, maka seringkali kita terjemahkan dia atau di dalam atau pada. Itu kan arti-arti yang ma'ruf dalam bahasa kita bahasa Indonesia. Dan di antara makna fi adalah at-ta'lil di mana terjemahannya nanti adalah karena. Ini penting sekali nih. Az-zarfiyah dulu kita lihat nahwu qauli ta'ala wala tubashiruna wala tubashiru hunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, fi artinya di begitu kan? Di dalam begitu. Kalau pada nggak cocok. Wa qaulihi ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Nah, di nah ya. Nah, ini pada baru cocok juga nih. Pada hari-hari yang ma'dudat. Wa qaulika al-ma'u fil qub. Nah, air itu ada di dalam kub gelas ya. Nah, kemudian sumtu fi Ramadan. Nah, di at-ta'lil karena nahu qaulihi ta'ala fadzalikunna alladzi lum tunnani fihi. Ai lum tunnani bisababihi. Nah, itu maknanya ya. Nah, di surah Yusuf ayat 32. Kemudian wa qaulihi ta'ala lamassakum fima afattum fihi adzabun azim. Ai lamassakum la ya bermakna lamut ta'lil begitu. Bisababi ma afattum fihi adzabun azim. Walladzi afadu fihi huwa kalamuhum. Naam ya. Fi hadisil ifki. Naam. Wa hadis dan hadis dakhalat timra'atun nara fi hirrah. Ya, karena hirrah. Ya. Apa artinya hirrah? Ada perempuan yang masuk neraka karena hirrah. Apa hirrah? Ku? Apa hirrah? Ku? Kucing, Ustaz. Kucing. Kucing. Iya. Nah, ya. Nah, ini bahaya sekali. Kucingnya Yang ngurung dibiarin, kucing itu ya nggak Ustaz. dikasih makan begitu ya. Kisahnya begitu, nggak dikasih makan, Iya. dibiarkan sampai mah.
sampai mati dikurung ya namanya. Baik, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke rubah. Rubah ini sangat spesial ya, beda dengan yang lainnya. Kalau rubah ini dia nanti isim majrurnya harus isim zahir. Baik ya. Nah, rubah ini bagus sekali di sini juga dijelaskan. Rubah dia adalah harfu jarin syabihun bizaid. Nah, syabihun bizaid. Yufidu taklil. Ya, dia bisa bermakna taklil, memberikan faedah taklil sedikit, jarang sekali begitu, atau taksir banyak. Wal qarinatu hiyalati tu'ayyinu ahadahuma. Dan yang menjadi qarinah terkait taklil dan taksirnya itu adalah yang menentukan atas salah satu dari kedua maknanya, baik taklil atau taksirnya. Nah, contoh di sini. Nah, kenapa nanti disebut dia syabih bizaid? Nah, kita lihat minat taklil. Nah, contoh dari taklil rubba rajulin karimin laqituhu fi hadhil qaryah. Nah, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kok bisa rubba rajulin? Dia kan huruf jar, kok di awal? Begitu. Nah, ya. Mana nih mubtadanya begitu kan? Oh, berarti apakah mubtada muakhar? Nah, kita lihat nanti ya. Nah, ini kita lihat maknanya dulu, korinahnya apa? Ketika kita artikan ruba di sini jarang sekali atau sedikit sekali, ini inkilah hadza fi siyaqiz zam. Kalau dikatakan hal ini pada konteks celaan. Nah, kalau pada konteks celaan maka ruba di sana bermakna taklil sedikit. Sedikit sekali laki-laki mulia yang aku temui di apa namanya? Desa ya, desa ini begitu ya, di tempat ini. Wa minat takfir hadis rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Nah, apa nih kasiyah? Apa arti kasiyah? Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Banyak sekali, banyak sekali makna taksir ya. Apa artinya kasiyah? Hmm? Oh, ayo, kasiyah apa artinya? Hasil, bukan, Ustadz. Hmm? Hasil. Enggak kasiyah. Ariyah itu kan apa? Telanjang kaki. Memakai baju. Iya, nah ya. Nah, ketika di akhirat itu tidak mengenakan pakaian apapun. Ya, baik. Berikutnya tanbihat. Yajibu an taqa'a rubba fi awali jumlati. Ya, wajib rubah ini terletak di awal kalimatnya. Ya, ini terkait rubah. Yang kedua, yajib ayyakuna majruruha naqirah fala tadkhul 'alal ma'rifah. Nah, wajib yang dijarkan dari rubah itu maksudnya adalah isim. Isim ya, namanya. Isim rubah. Nah, isim rubah, isim yang dijarkan oleh rubah yang terletak setelah rubah itu adalah nakiratan ya, harus nakiroh. Dan falata dakhulu alal ma'rifah dan dia nggak masuk kepada ma'rifat. Yang ketiga, yajibu naat majrurnya. Nah, ya. Nah, ini kita lihat di sini. Wah, jadi perlu kita baca. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Memakai baju.
Yang keempat, tajuru ruba fil lafzi faqat. Nah, ini bagus sekali faedahnya. Ruba itu menjarkan pada lafal saja. Dan isim yang dijarkan dengannya yakunu fi mahali raf'in mubtada. Nah, jadi kita lihat teman-teman semua ya. Contoh ruba rojulin karimin. Nah, ya, ruba rojulin karimin. Nah, di sini rojul ini dia majrur secara lafaz, tapi secara mahal dia marfu sebagai mubtada. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, illa idza kana ba'daha fi'lun muta'addin. Nah, ini perhatikan. Kecuali apabila yang terletak setelahnya, setelah isim yang dijarkan dengan rubba itu adalah fi'il muta'addi tapi lam yastawfi maf'ulahu yang tidak terpenuhi maf'ulnya, fayakunul majruru biha fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maka yang dijarkan dengan rubah itu pada mahal nasab, tidak lagi pada mahal rafa sebagai mubtada, melainkan pada mahal nasab sebagai maf'ul bih. Itu teman-teman ya. Nah, kalau ini rubah rajulin karimin laki tuhu ini kan dia memang fiil mutaadi tapi sudah ada maf'ulnya nih. Hu gitu. Ya, jadi rajul tetap di sini mahalnya adalah rofa sebagai mubtada. Barakallahu fiik. Tatbik rubba rajulin salihin indaka. Nah, ini i'rabnya. Coba siapa yang mau baca? Fadal. Silakan dibaca. Kalau nggak ada kita tutup, kita akhiri. أنا Nah, silakan. رب رجل صليح عندك رب حرف جر سبيه بالزائد بمعنى مبني على الفتح رجل اسم مجرور باللفظ في محل رفع مبتدأ صالح نعت Harfu لرجل jarin على syabihun ya. Harfu jarin syabihun bizaidi. Gitu. Mabniun al جر fathi. Nah, melanjutin aja. Rajulin tadi ismun majrurun fil lafzi fi mahali rafin mubtadaun. Nah, salih نعت لرجل على اللفظ عندك ظرف مكان منصوب الكاف في محل جر مضاف إليه وسبيح وشبه الجملة. وسيبه الجملة متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ Nah, ini perhatikan baik-baik ya, Nam. Kalau rubah rajulin solihin indaka nggak mungkin indaka menjadi mubtada muakhar. Nah, ini di antara argumen bahwasanya rajul itu secara mahal dia tetaplah rofa menjadi mubtadanya. Nah, ya. Bukan karena dia diawali dengan rubah sebagai huruf jar, lantas dia menjadi khobar muqaddam. Tidak. Untuk rubah ini spesial makanya. Lanjut yang kedua, rubah rajulin karimin qabal tuhu. Ya. Silakan siapa yang mau baca irobnya? Halo, Ustaz. Silakan. Rubba rajulin. Udah boleh, Nak? Udah Umi, boleh, Nak, Umi, Umi, duluan. Umi, silakan, Umi. Rubba rajulin karimun qabaltuhu. Rubba harfu jarin syabihun bizaidi mabniun alal fathi rajulin. Ismun majrurun fil lafzi fi mahali raf'in mubtada. Karimin na'tun li rajulin alal lafzi qabaltuhu jumlatun fi'liyatun fi mahali raf'in khabar. Barakallahu fiik. Nah, yang ketiga, rubba rajulin karimin qabaltu. Nah, qabaltu di sini dia fiil mutaadi tapi nggak ada maf'ulnya. Maka otomatis yang jadi maf'ul adalah rajulnya di mahalin nasbin nanti itu maf'ul bih muqaddam. Ini dia. Silakan dibaca. Ya, Bismillah. Rubba rojulin karimin kobal kobal tuh. Rubba harfu jarrin syabihun bil zaidi. Mabniun alal fathi. Rojulin ismun majrurun fi laf fil lasbi fi laszin fi lafzin fi lafzi fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Oh, dia jadi maf'ulun bih ya karena kobaltu itu ya Ustadz ya karena Ya, dia karena qabaltu adalah fiil mutaadi fi'il. ya, Oh fiil ya ya mutaadi tapi yang tidak ada maf'ulnya kan di situ belum ada tidak maf'ulnya. ada maf'ul. Hmm. Karimin
alatun li rojulin. Ala lafzi qabaltu fi'lu fi, fi, fi'lu ya, fi'lu wa fa'ilu. Fi'lun wa Fi'lun wa fa'ilun. fa'ilun. Iya, fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun wa fa'ilun. Kalau ditanya nanti ini jumlah apa berarti jumlah fi'li atau ismiyah rajulin ruba rajulin karimin qabal tuh? Tetap ismiyah. Kok ismiyah? Ismiyah. Oh, jadi fi'liyah ya karena dia ini ya. Jadi Iya, berarti rojulun itu fi'liyah. Nah, ya. mafulin muqaddam Iya, betul. berarti Nah, jatuhnya. fi'liyah. Kita masuk ke Syukran. huruf jar ba. Al-ba'u min ma'anil ba al-isti'anah. Nah, al-isti'anah berarti ya pertolongan begitu. As-sababiyah sebab. Zarfiyah berarti sama seperti fi. Musahabah bermakna ma'a. Al-isti'anah hiya ad-dakhilatu ala alatil fi'l. Nah, kalau dia bermakna isti'anah, nah ini di antara tandanya ya, berarti nggak selalu nih. Nah, masuk kepada alat perbuatan, alat fi'il. Contohnya katabtu bil qalam kepada qalam ya kan, ya benda begitu, yang bisa membantu untuk menulis. Qata'tu bisikin yang bisa membantu untuk memotong. Fatahtu bil miftah yang bisa untuk membuka atau miftah artinya kunci. Gitu. Berarti saya menulis dengan bantuan pena. Qata'tu bisikin saya memotong dengan bantuan pisau. Fatahtu bil miftah saya membuka dengan bantuan kunci. Fal qalam, qalam adalah alatun lil kitabah, wasikin alatun lil qata' untuk memotong, wal miftah alatun lil fathi untuk membuka. Yang kedua adalah as-sababiyah wa ta'lil. Nah, ini bermakna ta'lil juga sama karena atau sebab di mana hiya dakhilah ala sababil fi'li masuk kepada sebab fi'il. Wa illatuhu allati ya min ajliha hasal. Nah, nah, dan di mana ilatnya ya yang karena ilat tersebut intinya adalah hasolah tercapai begitu. Tidak catatan nomor dua. Nah, jamnya durus. Lu boleh yain. Kita langsung ke contohnya. Nahu qawlihi ta'ala. Fabidhulmin. Nah, fabidhulmin. Minalladzina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Nah, bidhulmin. Bidhulmin. Ya, dengan apa? Dengan sebab zulmin. Nah, itu ba ya. Ai bisababi zulmihim dengan sebab zulmihim ya, zaliman mereka. Wa qaulihi ta'ala innakum zalamtum anfusakum bittikhadhi. Nah, bittikhadhi berarti maknanya adalah bisababi ittikhadhikum al-ijla. Wa qaulihi ta'ala fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum ay la'annahum bisababi naqdihim. Nah, dengan sebab naqd mereka ya mitsaqahum ya pada suatu perjanjian mereka. Nah, mitsaq nanti bisa dilihat di konteks ayat-ayat tersebut ya sudah dicantumkan di sana surat apa ayat berapa. Wa qaulihi ta'ala faqullan akhadna bidzambih karena apa dosa atau kesalahan. Ai kullu wahidin akhadnahu bisababi dzambihi. Nah, itu maknanya ya. Wa qauli kama ta'al musafiru bil ju'. Nah, seorang musafir itu meninggal bilju karena kelaparan, yakni bisa bilju. Nah, ju ini adalah menjadi sebab kematian orang tersebut. Lapar. Mana zorfiyah, alamatu zorfiyah ayah suna ya wuku kalimah fi mauqi'iha. Nah, tanda zorfiyah itu ketika bisa diletakkan kata fi ya pada kedudukan ba. Contoh di sini qaulih ta'ala wa laqad nasarakumullahu bi badrin. Bi badrin berarti fi badrin, di Badr. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di Badr. Ya. Wa qaulihi ta'ala illa ala lutin najainakum bisahar. Bisahar berarti fi nah fil waqti nah fi waqti sahar. Nah, ya. Wa qaulika Zaidun bi Makkah. Nah, Zaid di Makkah, fi Makkah. Wa Aliyun bil Basrah, fi Basrah. Al musahabah ay bi makna ma'a. Contohnya nahu qauli ta'ala ihbit bisalamin bisalami minna. Naam, ya. Nah, ini artinya ma'asalamin, ma'asalamin. Nah, ma'a bermakna ma'a ya kan wa qaulihi ta'ala wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi ay wa qad dakhalu ma'al kufri. Ya, mereka masuk yang disertai dengan apa? Al kufri, kufuran.
Nah, ya. Wahum qad kharaju ma'ahu. Bihi itu artinya ma'ahu. Wa qaulika bi'atuka al-hisana bisarjihi. Saya menjual kepadamu al-hisan ya kuda bisarjihi bersamaan dengan sarji. Sarjinya itu apa? Nah, waddaru bi asathiha dan juga rumah bersamaan dengan asas perabot-perabotannya. Gitu. Kan ada orang jual rumah bersamaan perabotan juga ikut dijual. Ma'as sarjihi, nah, wa ma'a asasiha. Al-kafu min ma'anil kaf at-tashbih. Nah, ini makna yang paling masyhur kaf adalah tasbih seperti ulaika kal an'am, mereka seperti an'am, binatang. Nah, ya, ternak. Wa qaulihi ta'ala walahul jawar al-munsya'atu fil bahri kal a'lam. Baik. Wa qaulika Muhammadun kal asad, Muhammad seperti singa. Nah, ya, ka itu adalah tasbih seperti lam. Nah, min ma'anil lam ini al-milku kepemilikan wal ikhtisas pengkhususan dan istihqaq ya, keberhakan hak ya begitu ya. Nah, at-ta'lil. Nah, ini kan makna seringnya adalah al-milk dan ta'lil karena atau kepemilikan. Al-milku taqa'u baina zatainin. Nah, ya, zatain. Dia terletak di antara dua zat, tadkhulu ala zat, dia masuk kepada zat yang mana zat tersebut memiliki satu yang lainnya. Contoh, nahu qaulihi ta'ala innal ardo lillahi. Sesungguhnya al-ardo ini milik Allah. Ya. Wa qaulihi ta'ala lillahi ma fis samawati wal ard. Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi dan apa yang di bumi. Wa qaulika al-malu li Zaidin, harta itu milik Zaid, as-sayyaratu li Muhammadin dan mobil itu milik Muhammad. Ad-daru li Aliin, rumah itu milik Ali. Nah, untuk makna ikhtisas, nah, kalau Ibnu Hisham fil Mughni, Ibnu Hisham berkata dalam kitabnya Al-Mughni, Mughni di sini adalah Mughni Labib ya. Wa ba'duhum yastaghni bi dzikril ikhtisasi an dzikril ma'nayainil akhirain. Hai al-milku wal istihqaq. Nah, ya. Al-milku wal istihqaq ini sedikit sama. Ini dia ada perselisihan. Kita lewati saja. Nah, ikhtisas. Taqa'u baina zatain. Nah, ya. Dia terletak di antara dua zat juga sama seperti al-milk. Wa tadkhulu ala zatin. Nah, tapi di sini yang lainnya tidak memiliki, ya. La tamliku al-ukhra. Begitu. Nahu qaulika inna lahu aban. Inna lahu aban. Wa qaulika hadza sadiqun li Muhammadin. Ya, wa hadza akhun lahu. Nah, ini agar kita bisa membedakan mana ikhtisas dan yang mana apa namanya al-milk itu. Nanti juga ada istihqaq. Ya, dia khusus berarti ini adalah teman khusus ya, punyaan Muhammad begitu. Sodikun. Akhun pun juga lahu khusus begitu. Maka ulika al-hasiru lil masjid, al-babu lidar, pintu khusus untuk rumah, asyarju lil hisan. Nah, untuk istihqaq hiya al-waqi'a baina ma'nan wa zat. Nah, kalau istihqaq itu dia bukan di antara dua zat tapi ya melainkan di antara makna dan zat. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kata hamd sama ada kata Allah. Ya, hamd ini kan makna. Hamd ini makna. Apakah ada zatnya? Enggak. Yang zat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna adalah istihqaq, ya, hak, ya, keberhakan gitu. Hanya kepada Allah. Jadi itu. Keberhakan itulah memunculkan terjemah hanya. Maka Allah Ta'ala lahum fid dunya khizyun. Maka qaulika asyukru lillah. Nah, al-amru lillah, al-adzabu lil kafirin. Nah, istihqaq. Kemudian makna yang terakhir adalah yang keempat adalah ta'lil ya. Bi ayakuna mubadahi illatan
di mana apa yang setelahnya itu menjadi ilat, wasababan atau sebab fima qablaha pada apa yang sebelumnya. Contoh, wa idhistasqa Musa liqaumihi ay li ajli karena kaumnya. Wa qaulihi ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzina bi Bakkah lalladzina bi Bakkah. Nah, li ajlin nas, li ajlin li ajlin nas yang linnas ini. Karena sebab ya orang-orang. Wa taqulu safartu ila Makkah lil haji berarti min ajlil haji. Karena atau untuk berhaji, karena berhaji. Wa min lam ta'lil al-lam ad-dakhilah lafzan 'ala al-mudhari. Nah, ini juga pernah kita bahas dia masuk kepada fi'il mudhari'. Nah, ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lamu ta'lil ya kan litubayyina al-lamu lamu ta'lil harfu jarin tubayyina fi'lun mudhari'un mansubun bi an dengan an yang mutmaratan secara boleh secara jawaz wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta wal masdar al-muawwal min an al-mudmarah wal fi'il al-mudhari' fi ma'ali jarin bil lam. Sudah kita lewati itu. Wa qawlihi ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah. Wa qawlika dzakir litanjah. Ya, maksudnya belajarlah agar supaya kamu berhasil. Nah, ya. Huruful qasam ya, huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah ada tiga teman-teman semua ya, al-waw wal ba wat ta. Wallahi wallahi billahi kemudian tallahi. Hadhil huruf as-salasatu hurufu jarrin nam ya wa qasamin. Lawaw nahwu contohnya adalah wal asr wan najm wan najmi ya wallahi dan ba itu contohnya adalah nah ini qala fa bi izzatika nah wa qaulika billahi. Kemudian yang tak, nah tak ini watallahi qaulika tallahi la udzakiranna. Tanbihan ya ada dua tanbih di sini yang atta la tadkhulu illa ala lafzil jalalah. Tak tidaklah masuk kecuali kepada lafzul jalalah dan waw dan ba ini tadkhulani ala kulli muqsamin bihi. Nah, dia masuk kepada seluruh muqsam bihi, baik lafal Allah maupun lafal yang lain seperti tadi wal asr ya kan wa bi izzatika. Nah, kemudian yang kedua, tanbih yang kedua adalah jumlatul qasam, ya dia adalah jumlah fi'liyah mukawwanah yang tersusun dari fi'il qasam. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya. Nah, ya fi'il qasam wa fa'ilihi. Begitu ya. Dan huruf-huruf jar dan qasam dan juga muqsam ya wa harfi jarrin wa qasamin wa muqsamin bihi. Nah, ini susunannya nih. Gitu ya. Wa yajibu hadzfu fi'lil qasam. Nah, wajib dihapus fi'il qasam. Nah, ya. Wa fa'ilihi dan fa'ilnya bersamaan dengan waw wa ta. Wa yajuzu zikruhu wa hadfuhu ma'al ba. Dan boleh disebutkan dia dan dihapuskannya ketika bersamaan dengan ba. Fayasihu maka bisa nih kita katakan begini. Uqsimu billahi. Nah, ini fi'il qasam dan fa'ilnya uqsimu billah. Itu takdirannya teman-teman ya. Wa yasihu billahi boleh juga dihapus uqsimunya. Nah, tapi nggak boleh ketika pada waw dan tak. Kita bilang uqsimu wallahi. Nah, itu wajib dihapus uqsimunya. Nah, ya, uqsimu ini fi'il fa'il qasamnya begitu. Wa kullu qasamin lahu jawab. Dan setiap qasam itu memiliki jawab. Wal jawabu imma jumlah fi'liyah atau ismiyah. Dan jawab qasam itu dia bisa berupa jumlah fi'liyah atau ismiyah. Kama saya fit tatbik. Nah, ini tatbiknya. Wallahi maka tabdu ad-darsa. Ya. Nah, maka tabtu adarsa inilah yang jumlah menjadi jawab kosamnya. Nah, kita baca i'rabnya, silakan. Anak Ustaz ya. Nah, silakan. Lah, wallahi ma katabatu darsa. Al-wawu harfu jarrin wa qasmin. Oh, kosamin, kosam. Allahi qasamin wa qasamin. Allahi lafdzul dalalati muqsami bihi Muksamun bihi, majrurun. muksamun bihi Muqsamun bihi majrurun. majrurun. Wal ja wal jarun wal Wal jaru jaru, wal jaru wal majruru muta'alliqun bi fi'lil qasamil mahdhufi wa taqdiruhu uqsimu ma
Ma harfu nafin. Katabtu fi'lun wa fa'ilun. Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun. Wal jumlatul fi'liyatu. Ma katabatul darsa jawabul qasami la mahalalaha minal i'rab. Paham ya. Nah, kalimat yang menjadi jawab kosam itu tidak memiliki mahal dari i'rab. Yang kedua, uqsimu billahi innal haqqa wadihun. Silakan dibaca i'rabnya. Uqsimu, anak Mhm. Ustaz. Nah, Uqsimu silakan. billahi innal haqqa wadihun. Uqsimu fi'lun mudhari'un marfu'un billahi al-ba'u harfu jarrin wa qasam. Allahu lafzul jalalati muqassamun bihi majrurun wal jaru wal majruru muta'allaqun bi fi'lil qasam. Muta'alliq. Bukan muta'allaq, Muta'alliq muta'alliq. muta'alliq oh ya di bawah kasr. Muta'alliq bi fi'lin qasam. Inna harfu taukidun أو Taukidin حرف تركيب ينصب الاسم ويرفع yansibul الخبر isma. Yansibul isma. وينصب الاسم ويرفع الخبر الحق اسم Al-haqqa. اسم إن الحق اسم إن منصوب واضح خبر إن مرفوع والجملة الاسمية إن الحق واضح جواب القسم لا محل لها من الإعراب. Barakallahu fiik. Nah, ya. Yang ketiga, terakhir. تالله لأجتهدن. التاء حرف جر وقسم. الله لفظ الجلالة مقسم به مجرور والجار والمجرور متعلق بفعل القسم قسم المحذوف وتقديره أقسم. أجتهدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. نون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وجملة جواب القسم لأجتهدن لا محل وجملة لها جواب القسم. وجملة جواب القسم لأجتهدن لا محل لها من الإعراب. Baik, barakallahu fiik. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan terakhir dari kitab ini. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah akan diinfokan. Kita akan membahas idhofah. Ini adalah pembahasan terakhir dari kitab ini. Bentar nih. Dikit sih sebetulnya ini. Kirain mau dihabisin Ustaz. Hari ini mau Kelamaan ya. dihabisin. Ya, Umi pikir tadi karena Ustadz pernah bilang ini terakhir. Idhofah, satu halaman, dua halaman, Lama ya. 4 Buat halaman, memahaminya yang lama. 5 halaman. Ya, 5 halaman sih. Agak Berarti pekan depan dikit. aja, Ustaz. Nggak Atau pekan depan, insya Allah pekan ini. Insya Allah pekan ini. oh, Iya, nggak siap. pekan depan. Biar Baik tahun ya. baru, buku baru ya, Ustadz ya. Iya, Ujiannya kapan, Ustadz? ujiannya pekan depan lah, insya Allah. Nah, Insyaallah. baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikunna wa barakallahu filumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Jazakallah khairan kasiran Ustadz. Wa iya. Barakallahu fiik.